Suatu hari dalam mata pelajaran Al-Hadis, Sofi ditanya oleh gurunya, Ustadz Jamal. Sofi, sholat subuh berapa rakaat? Dan sebutkan dalilnya. Sofi berpikir sejenak, lalu tersenyum nakal. Ustadz Jamal tahu betul makna senyuman itu. Ide nakal apa lagi yang ada di kepalamu? Hah? Ustadz, soal rokaat dan bacaan sholat yang detail sudah dinasahkan, dihapus dari Quran. Karena setan akan selalu mengganggu orang yang sholat dengan kentutnya yang nyaring, bau dan bikin lupa semua itu di saat sholat. Lalu Sofi mengutip hadis riwayat Bukhari nomor 608. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika azan dikumandangkan, setan berlari dan mengeluarkan kentut dengan suara keras selama pelariannya, agar azan tidak terdengar. Setelah azan selesai, ia kembali dan berlari lagi ketika iqamah dikumandangkan. Setelah selesai iqamah, ia kembali lagi, berbisik ke dalam hati orang-orang untuk mengalihkan perhatian mereka dari sholatnya dan membuatnya mengingat hal-hal yang ia lupa sebelum sholat, sehingga ia lupa berapa sampai di mana sholatnya. Sahih Al-Bukhari 608. Allah Maha Pengasih, supaya sholat-sholat hamba-hambanya yang soleh tetap syah. Maka ketentuan rokaat dan bacaan yang baku dan rinci dihapus dari Quran. Dan dibikin tidak ada yang ingat bahwa ketentuan itu pernah ada di Quran. Ustadz Jamal menggeleng-gelengkan kepalanya. Astagfirullah, beri aku kesabaran menghadapi cobaan murid yang seperti ini. Ya Tuhan. Ustadz, seharusnya yang disebut cobaan itu Abu Hurairah, bukan aku. Kan dia yang sering cerita hadis-hadis aneh. Jawab Sofi dengan senyuman nakal penuh kemenangan. Ustadz tahukah, kalau mau berhasil melawan pemanasan global, kita harus bunuh setan yang suka kentut yang mengandung gas metan. Karena metan ini adalah sumber pemanasan global yang 28 kali lebih kuat dari CO2. Lanjut Sofi sambil melihat reaksi Ustadz Jamal. Dan karena bumi ini bulat serta berotasi, di bumi ini akan selalu ada azan tanpa putus-putus. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Setelah seminggu, bau kentut semua. Sofi berhenti sejenak melihat reaksi ustadznya. Lalu lanjutnya. Banyak banget kentutnya setan ya. Pantas saja pantai utara Jakarta sering kena banjir laut pasang akibat pemanasan global. Seluruh kelas tertawa. Dan Ustadz juga tersenyum sambil mengelus dada. Dasar anak nakal, kata Ustadz Jamal dalam hati. Anda baru saja menonton salah satu kisah hayal, tahayul, yang disampaikan secara lisan selama beberapa generasi. Selama puluhan bahkan ratusan tahun sebelum dibukukan menjadi buku hadits. Selama ratusan tahun itu, tidak ada usaha untuk menjaga keasliannya, sehingga ada jutaan kisah-kisah tentang Nabi beredar sebelum adanya usaha membukukannya. Hadits tidak sama dengan Quran. Quran sejak awal dijaga keasliannya. Hadits tidak demikian, tetapi hanya mengandalkan narasi lisan. Kalau Anda suka bedah kisah hadits tahayul yang dikemas dalam bentuk komedi, silahkan subscribe dan klik notifikasi serta jangan lupa like supaya Anda tidak ketinggalan episode-episode berikutnya.